Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SDN Duri Kosambi 07 pagi. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk Bapak dan Ibu wali murid, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam mencari rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pagi ini Bapak akan kirimkan materi di semester 2, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Silakan disimak videonya. Kemudian kalau sudah disimak dan dipahami sampai dengan selesai, tulis di buku tulis. Setelah selesai ditulis, setelah selesai menceritakan dengan singkat di buku tulis, kemudian dikirimkan ke Telegram sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, pelajaran ke-12, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Bapak ingatkan dulu ya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, kita akan berbicara kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia dan beberapa saat lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim ini kemudian bermaksud untuk pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Nah, berkat doa itu, maka Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian diberi nama Ismail. Nah, ibu Nabi Ismail ini namanya adalah Hajar. Dengan tawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan rumah. Nah, suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di sebuah tempat tertentu. Nah, dengan tawakal kepada Allah, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberikan arah kepada binatang tunggangannya. Nah, setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim ini bersama istri dan anaknya di suatu tempat yang dinamakan Lembah Mekah. Nah, di kota itu kemudian didirikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kini sekarang menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Nah, di tempat itulah Masjidil Haram didirikan. Lelah masih belum hilang, perintah Allah sudah datang kepada Nabi Ibrahim di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepadanya. Maka Hajar menjawab, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar,
Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Maka percayalah bahwa Allah Maha Penyayang, tidak akan mungkin menelantarkan kalian. Sebagai seorang istri yang soleha, maka Hajar pun mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sampai habis. Nah, beberapa hari kemudian persediaan bekal ini sudah habis. Tidak ada lagi makanan dan minuman. Maka Hajar pun kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail yang kehausan. Nah, Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Safa. Barangkali bisa mendapatkan air, ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari lagi, sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Nah, di sana tidak ada air juga. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sampai 7 kali ia berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, diriwayatkan bahwa Siti Hajar ini berada dalam keadaan yang sudah tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun pertolongan Allah kemudian datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril, maka keluarlah mata air yang kita kenal sebagai mata air Zam-Zam. Nah, melalui air itulah maka beliau dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Nah, lambat laun ya, tempat tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai kota Makkah. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah, serta selalu hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail ini kemudian diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar ini diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat, ayat ke-102 sampai ayat ke-111. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allah menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Nah, pada suatu ketika Nabi Ibrahim ini menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 127. "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.' Maka mulailah kedua orang tersebut membangun Ka'bah sampai selesai, dan tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika itu, ini dikenal juga dengan sebutan Makam Ibrahim. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum. Ya, itulah teman-teman semua cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Silakan ceritakan di buku tulis dengan singkat. Kalau sudah selesai, jangan lupa dipoto tugasnya dan dikirimkan ke grup Telegram masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.